Shalom saudara, sebagai orang percaya, kita sudah sangat akrab dengan sukacita memberi persembahan. Memberi persembahan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan tradisi ini telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah gereja. Hari-hari ini, banyak pertanyaan yang muncul seputar memberikan persembahan. Apakah kita masih perlu memberikan persembahan? Bagaimana jika sedang mengalami situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah, atau bencana? Mungkinkah kita tetap memberi persembahan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang covenantal offering, persembahan perjanjian. Kita perlu pahami bahwa memberi persembahan adalah salah satu bentuk nyata dari ekspresi penyembahan, sekaligus bukti penyerahan total kepada Tuhan. Pemahaman inilah yang jadi fondasi kuat dalam memberikan persembahan, dan bukan didasarkan pada kemampuan menurut pandangan kita sendiri, bahkan di tengah situasi sulit. Untuk membahas tentang covenantal offering, kita perlu memiliki covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship adalah hubungan yang terikat oleh janji yang kuat dengan Tuhan, berdasarkan kekayaan hikmat firman-Nya. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk hidup kita dalam berelasi dengan Tuhan. Istimewanya, kita memiliki Roh Kudus dari Kristus, seperti tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Ini adalah anugerah yang luar biasa, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Nah, saat kita memberi kepada Tuhan, kita melakukannya dengan sukarela sebagai bagian dari hubungan perjanjian kita dengannya. Inilah yang disebut dengan covenantal offering, persembahan yang didasarkan pada hubungan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, Kitab Imamat mencatat ada 5 jenis korban persembahan yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Namun, kelima korban tersebut telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus kita dari belenggu dosa. Berarti, apakah kita sudah tidak perlu memberikan persembahan lagi? Eits, bukan begitu. Justru, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi teladan yang baik dalam memberikan covenantal offering dengan kerelaan hati. Dalam Yohanes 10 ayat 18 tertulis, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Di satu sisi, Yesus diwajibkan mengalami penderitaan salib sebagai anak domba Allah. Di sisi lain, ia melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena ia setia pada perjanjian kasih Allah kepada kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, sehingga sudah sepatutnya kita memberi persembahan kepadanya sebagai wujud mengekspresikan penyembahan dengan cara yang dikenan Tuhan. Dalam praktiknya, covenantal offering dapat diwujudkan melalui persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dan komitmen mendukung proyek pekerjaan Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, covenantal offering mencerminkan bagaimana kita mengasihi dan menyembah Tuhan, serta menjadi bentuk penyerahan total hidup kita kepadanya. Namun, jangan sampai pemberian persembahan ini mengabaikan prinsip keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu memahami pentingnya memberi secara horizontal, yaitu kepada sesama yang membutuhkan. Ini juga merupakan tugas kita dan bagian penting dalam pandangan Tuhan. Meski demikian, persembahan perjanjian kepada Tuhan tetap perlu diutamakan. Jadi, apakah kita masih perlu memberikan persembahan, bahkan di waktu sulit? Jawabannya, iya. Ingat, persembahan adalah ekspresi penyembahan kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik bagi kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati dan sukacita melalui institusi yang Tuhan tetapkan, yaitu gereja tempat kita bertumbuh, seperti yang tertulis dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Pertanyaan berikutnya, apakah persembahan harus diberikan ke gereja atau langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya, ya, untuk kedua-duanya. Gereja adalah wadah pertama yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia.
Tapi, saudara juga bisa loh langsung memberi kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diketahui, memberikan persembahan kepada Tuhan itu melatih iman kita untuk bergantung kepadanya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik. Mari kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah covenantal offering kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dan membawa kita masuk ke dalam hubungan perjanjian dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari memberi dengan penuh sukacita. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya saudaraku. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita sudah sampai di tempat ini dalam keadaan sehat, kuat. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita satukan hati buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pada hari ini. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah Tuhan mengantarkan kami Tuhan ke tempat ini, ke rumah-Mu di GBI Pantai Permata ya Abah. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat segalanya ya Bapak. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita di tempat ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau ya Abah. Bapak yang baik, berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Bila Tuhan kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan hadir untuk bisa Tuhan hinggap setiap kami di jemaat-Mu di tempat ini, sehingga Tuhan kami boleh membawa pulang dengan hati yang bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum Tuhan sampai ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mempercepat Tuhan langkah mereka, sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama ya Bapak bersuka cita di tempat ini ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ibadah yang Tuhan di dalam online ataupun offset ya Bapak. Bila Tuhan berkatnya sama yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus. Juga firman yang akan ditabur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya biarlah Tuhan firman ini Tuhan bertumbuh, berakar ya Bapak di dalam hati kami ya Bapak, sehingga Tuhan boleh Tuhan kami pergunakan, kami lakukan di setiap Tuhan jalan-jalan kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap ya Tuhan Yesus untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mendeklarasikan dan berdoa Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular belum akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bersukacita hari ini, haleluya. Haleluya. Sukacita surga berada di rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah
masih bersukacita, amin. Kita menyanyikan Marolopolop ya, saudara. Yang Batak boleh bernyanyi, yang sebelah lain dibatakkan dulu. Dibatakkan dulu nanti ya. Oke. Amin. Mari buat Tuhan. Marolopo, Bobiki, Anang Dito, Yesus Yesus, Sunde, Kemari, Salah Soha, Mandoki, Sonami, Panggil, Susulaki, Doni Nama, Rajaria, Sampai Malam, Iluaan, Sonami, Tunggu Panggil, Susulaki, Marolopolo. hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita.
kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau yang terhebat ya Tuhan Yesus. Engkau yang termulia ya Aba. Tiada terselami betapa lebar, betapa dalam kasih-Mu bagi setiap kami. Di hari Sabat-Mu ini kami datang dari rumah kami pribadi lepas pribadi. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terjadi, urapan-Mu terjadi, kasih-Mu mengalir di tempat ini bagi setiap kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang susah Tuhan hiburkan, kami yang sedang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami yang berbeban Engkau angkat setiap beban kami. Kami yang butuh pertolongan kami dapat jawaban ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Biar setiap kami menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Pagi hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap kami boleh datang dengan ucapan syukur kami. Lewat persembahan yang kami berikan, berkati setiap lumbung anak-anak-Mu di tempat ini. Lewat usaha pekerjaan rumah tangga, kami berdoa setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu dibuat berhasil dan beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada, di tempat kami bekerja, di rumah tangga, dimanapun pelayanan kami berdoa, biar surga terbuka bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu 60, 30 bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa setiap kami bukan orang yang meminta-minta, kami dilimpahi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kita mau memberkati, katakan amin. Mari kita menyembah Tuhan. Hanya dekat Allah-Mu saja. Kau sertai
percaya Tuhan, ketika kamu ya Tuhan, kami Kau selalu dengan kami berkenan, karena kami adalah anak-anak yang terpilih ya Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kau selalu memberikan kami ya Tuhan, kekuatan ya Bapa. Dunia ini semakin jahat, tapi kami percaya Yesus yang ada dalam diri kami memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Allah buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kita angkat lagi. Ku ingin selalu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan yang memandang atas hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan padaku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Amin. Sebab Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Saya ucap firman Tuhan
hati kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu yang luar biasa dari firman yang akan ditabur pada hari ini Tuhan Yesus, dari karyan kami Pak Heron ya Abah. Biarlah Tuhan Kau dengan kami hikmat ilahi-Mu ya Abah, sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Allah. Terima kasih Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan. Terima kasih Allah. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya, katakan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabar? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita sebagai umat yang dipanggil dan dipilih sebagai murid-murid Tuhan. Saudara, ada satu tujuan Tuhan memanggil dan memilih kita. Supaya kita diselamatkan. Karena Yesus memberikan jalan keselamatan. Jadi Kristen adalah keselamatan. Amin. Ya, kalau kita sebagai umat Tuhan tidak selamat, waduh saudara, rugi sekali. Ya, saudara, karena Tuhan datang beberapa ribu tahun yang lalu untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dosa kita diampuni. Amin. Ya, jangan sampai saudara kita itu suatu hari kelak sudah dipanggil Tuhan pulang, ya kita tidak ada di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai itu terjadi. Maka gereja, sekali lagi, adalah bengkel rohani. Gereja harus memperbaiki kerohanian anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan Indonesia ya dan negara-negara lain gereja berkembang, khususnya Indonesia, gereja boleh banyak ya. Jemaat boleh banyak. Jangan sampai gereja banyak, jemaat banyak tetapi surga sepi. Ya. Surga sepi. Karena apa, saudara? Jangan sampai jemaat hadir karena kepuasannya secara daging, ya, secara manusia lama. Jangan sampai jemaat banyak menyenangkan hati pendetanya, hati gembalanya. Dan pendeta pun jangan sampai menyajikan supaya jemaat ini senang, supaya bisa ada di gereja. Maka tugas, ya, umat-umat Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan, senangkan hati Tuhan. Amin. Senangkan hati Tuhan. Ya. Apa sih yang Tuhan senangkan? Ya, saudara, Tuhan tuh senang pujian penyembahan. Pujian penyembahannya bagaimana? Dari hati yang dalam. Ya, dari hati yang dalam. Ya. Siapa yang boleh ke gunung Tuhan? Siapa boleh dalam hadirat Tuhan? Yaitu hati yang murni. Amin. Hati yang murni, boleh kita ketemu Tuhan. Nah, Tuhan sangat rindu saudara kasihan Tuhan, kita masih hidup di dunia ini, kita bisa memuji, menyembah Dia. Dan Tuhan juga rindu semua kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Ya, supaya saudara di surga, suatu kelak nanti anak-anak Tuhan ada di surga. Maka saya optimis sekali, kita harus unity. Kita suatu kelak bersama-sama ada di surga. Amin. Kita harus ada di kerajaan surga. Amin. Coba saudara kasih dalam Tuhan buka dalam Yohanes 14 ya. Coba buka ayat yang ke-6. Multimedia. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," saudara. Maka saudara aku kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan dipilih sebagai muridnya Tuhan, kita harus mengerti Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau saudara mau hidup
hidup, sekali lagi, di hadapan Bapa, saudara kalau mau jalan kebenaran, saudaraku harus ikut Yesus. Ya, kita sebagai orang Kristen harus menjadi pengikut Yesus. Ya, saudara kasihan Tuhan. Ada orang Kristen yang tidak menjadi pengikut Yesus. Nah, bagaimana dia bisa masuk surga, mau ketemu Bapa, sedangkan dia tidak sebagai pengikut Yesus? Nah, saya sampaikan kepada saudara dalam tema khotbah saya pada siang hari ini. Ya. Tuhan Allah menciptakan manusia, ya, manusia hidup itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Saudara. Setuju? Ya. Apakah kita hidup karena jiwa dan roh? Kita nggak hidup dalam tubuh. Kita hidup dalam tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam di dalam tubuh manusia, ya, di dalam tubuh kita ini, apakah kita dipenuhi dengan Roh Kudus atau roh jahat atau roh iblis? Nah, kita sebagai orang Kristen, saudara, berjuang supaya hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Apakah roh iblis tidak ada di dalam orang Kristen? Ada. Ada. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita harus berjuang untuk supaya kita hidup ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan roh jahat. Kebanyakan roh jahat yang ada tinggal di tubuh manusia, kebanyakan. Dan orang-orang Kristen sudah diberikan Roh Kudus, roh kebenaran, tetapi banyak orang Kristen juga berjalan atau hidup dengan roh iblis atau roh jahat. Nah, kita jangan main-main dalam perjalanan hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh membawa diri kita ini hidup yang benar. Amin. Tadi saya bacakan dalam Yohanes 4:6. Kalau saudara mau masuk surga, saudara mau menuhi surga, saudara kasihan Tuhan. Nah, saudara harus menjadi pengikut Yesus. Nah, pengikut Yesus, saudaraku kasihan Tuhan, harus ada roh kebenaran. Atau Roh Kudus yang Tuhan minta kepada Bapa di surga sebelum dia naik ke surga. Supaya ada roh kebenaran di dalam kehidupan pengikut-pengikut Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Nah, setiap hari ini kita harus jaga roh kebenaran ini, Roh Kudus nih, harus kita jaga. Harus kita jaga. Kalau enggak, roh iblis akan masuk. Ukuran aja Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan, bisa jatuh dalam dosa. Enggak main-main jatuhnya dia. Bukan hanya berzinah saja, bunuh nyawanya orang. Saudara. Uria dan suaminya orang dibunuh, coba. Dan istrinya disetubui, punya anak. Sekalibernya Raja Daud, saudara. Nah, kita ini siapa? Maka kita harus berjaga-jaga. Ini pelajaran buat kita. Orang yang hidup dekat saja sama Tuhan, suatu saat dia buka pintu hatinya, iblis masuk. Gak main-main masuknya. Maka hati-hati dalam perjalanan hidup kita ini. Ya. Hari ini kau bisa berbuat baik, hari ini kau bisa dipenuhi Roh Kudus, kau hidup kudus, saudara. Hari esok harus bisa. Dan seterusnya harus bisa. Kenapa? Kita bukan mendekati saudara neraka, tapi kita mendekati surga. Amin. Kita adalah kewargaan surga. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa sebagai kewargaan surga. Amin. Inilah fungsi gereja. Inilah tugas gembala, tugas orang tua rohani. Ingatkan jemaat-jemaat umat-umat Tuhan. Hidup harus dipenuhi Roh Kudus.
Ayo ikutin saya, 2, 3. Hidup harus dipenuhi Roh Kudus. Sekali lagi, hidup harus dipenuhi Roh Kudus. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nggak ada lagi, saudara. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Mari kita perhatikan orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh roh jahat. Saya kasih pengertian tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Itu satu. Tubuh yang dipenuhi Roh Kudus berarti menjadikan diri kita bait Allah. Di mana seluruh pikiran, perkataan, tindakan dikuasai oleh tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Ya. Kapan kita bisa muliakan Allah dengan tubuh kita? Kapan? Setiap saat. Tuhan tuh rindu, saudaraku kasih Tuhan. Kita ini miliki tubuh ini adalah bait Allah. Rindu, pujilah dia, sembahlah dia. Pujilah, sembahlah dia. Nah. Kalau kita memuji menyembah Allah, saudara, roh Allah, ini Roh Kudus itu menyala-nyala dalam kehidupan kita. Amin. Menyala-nyala. Dan suatu saat nanti engkau dapat satu puncaknya. Engkau ada dapatkan level yang tertentu, saudara. Karena Allah itu roh. Kau sembah dengan roh kebenaran. Amin. Kau memuji menyembah Tuhan. Memuji dengan hati yang hancur. Hati yang murni. Saudara, aku kasih Tuhan. Di situ engkau akan dapat level tertentu. Dan di situ satu frekuensi dengan Tuhan. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Tangisanmu bukan tangisan yang sedih. Ya. Tapi tangisan yang sukacita. Bahwa engkau bertemu dengan Tuhan di dalam alam roh. Amin. Maka ajar dirimu, ajar keluargamu, ajar kalau kenal siapapun. Pujilah dia, sembahlah dia. Amin. Ya. Nah kalau kita tidak pernah memuji Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari. Kita sadar nafas kita ini dari mana? Kita ini orang pilihan Tuhan. Ya, keluarga kita tuh surga. Udah disiapkan loh surga loh. Amin. Kalau saudara bisa sandang, pangan dan papan mah, itu kecil bagi Tuhan. Yang besar tuh surga. Amin. Buat apa kau punya semua di dunia tapi gak masuk surga? Buat apa? Jangan sampai namamu tidak tercatat di buku kehidupan. Di waktu kelak rohmu bertanggung jawab dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak senyum, neraka akan terjadi. Neraka terjadi. Ya. Ada seorang hamba Tuhan. Waktu dia mati, saudara kasih Tuhan, dia bersaksi karena dia masih diberi umur lagi sama Tuhan. Karena dia jatuh dalam dosa kesombongan, hidupnya cari kekayaan di dalam gereja dan sebagainya. Dia jatuh dalam perselingkuhan. Begitu dia mati, tidak ada saudara Tuhan itu senyum kepadanya. Wah, dia nangis minta ampun. Kalau Tuhan udah gak senyum itu neraka. Iblis langsung jemput masukkan neraka itu. Dia nangis minta ampun. Tuhan punya belas kasihan. Akhirnya diberi kesempatan. Dikasih kesempatan, hidup gak benar lagi. Ya urusannya Tuhan. Ada lagi seorang hamba Tuhan. Ya saudara, ini hamba Tuhan bukan yang kecil nih, hamba Tuhannya jemaatnya banyak ini. Saudara, dia mati. Saudara, begitu dia masuk ke pintu kemuliaan, di buku kehidupannya gak ada namanya. Wah, dia nangis minta ampun. Ya, saudara, Tuhan masih kasih panjang umur. Meskipun dia diberi panjang umur, saudara, tapi dia masih stroke. Tapi dia mau bertobat sungguh-sungguh. Maka kita jangan main-main. Jangan main-main, saudara. Ya, hidup ini cukup sekali. Amin.
Tapi jangan takut. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ada roh kebenaran dalam diri kita. Amin. Tubuh kita bukan milik kita sendiri, saudaraku. Ya. Mainan tempat kediaman Roh Kudus. Oleh karena itu kita wajib memuliakan Allah dengan menjaga kekudusan tubuh. Kalau kita dalam ibadah seperti ini, kalau sampai saudara tidak bisa memuji menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara terikat dalam dosa. Berarti saudara ada roh jahat di dalamnya. Kurang apa? Ada musik, ya, ada WL, ada singer, ada pendoa, ada pelayan-pelayan Tuhan, menopang, mendoakan. Lalu saudara tidak pernah mengangkat tangan, saudara biasa saja, roh saudara mati berarti. Berarti ada roh jahat yang tidak mau memuji menyembah Tuhan. Ketika engkau dipanggil Tuhan pulang, kemana rohmu berada? Inilah tugas saya sebagai gembala. Ini tugas hamba Tuhan. Ingatkan jemaat. Ya. Jangan jemaat dimanjakan dengan hal-hal yang lain. Jemaat harus diingatkan. Hidup ini sekali. Hidup ini hanya sekali. Hidupmu yang menentukan. Tubuhmu akan jadi tubuh. Tapi rohmu harus kembali kepada Tuhan. Percaya saudara, kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, rencana Tuhan, iya dan amin. Haleluya. Maaf. Sandang, pangan, papan Tuhan penuhi. Betul. Tuhan siapkan. Ya. Kalau sampai umat Tuhan kekurangan, ya, apalagi dikategorikan miskin, ini nggak punya, ada dosa itu. Ada dosa, nggak mungkin nggak ada dosa, ada dosa. Ada roh jahat, maka rencana Tuhan nggak akan terjadi. Bagaimana supaya rencana Tuhan terjadi? Bertobat. Masih dikasih waktu sama Tuhan, bertobat. Ya, datang kepada Tuhan. Jujur pada Tuhan, jangan pura-pura. Jangan sekedar bertobat nanti dipulihkan, diberkati, murtad lagi. Jangan, Tuhan gak mau dipermainkan. Amin. Buat apa kita ke gereja, buat apa kita jadi orang Kristen kalau kita tidak suka memuji menyembah Tuhan. Lalu kita tidak mau terima firman Tuhan dengan seutuhnya. Kita tidak berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kutuk saudara, bukan berkat yang datang. Saya nggak bisa menolong saudara, saudara nggak bisa menolong saya. Saya nggak bisa mencukupi hidup saudara. Tapi Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Tertutup, terbuka. Amin. Tertahan, diperintahkan datang untuk memberkati umat-umatnya. Saudara percaya nggak ini? Amin. Kalau saudara tidak percaya, berarti saudara mematikan imanmu. Pada imanmu itu adalah yang Tuhan berikan. Ya. Roh Kudus dengan iman itu harus sejalan. Amin. Kau harus beriman. Roh Kudus akan bekerja. Amin. Ya. Nah, tubuh yang dipenuhi Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23a, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal ini memampukan seorang untuk hidup kudus, menghasilkan buah roh, dan berani bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Harus memiliki kasih, sukacita, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, nggak akan ada kasih. Membawa damai, bukan roh pemecah. Dalam satu keluarga, satu rumah, suami istri tidak pernah ngomong atau jarang ngomong, tidak pernah sharing, ya, saling ego. Orang tua dengan anak demikian juga. Dalam dunia kerja, atasan bawahan, bawahan dengan bawahan, tidak ada damai, tidak ada kasih. Dalam gereja pun demikian. Saudaraku kasihan Tuhan, bagaimana berkat mau datang? Bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Dan kebenaran itu ada di depan kita, nggak akan ada.
Mujizat gak akan terjadi. Maka kita harus memberikan kasih. Jangan tunggu kasih dulu orang lain datang. Kita dulu harus memberikan kasih. Amin. Belajar untuk memberikan kasih. Belajar untuk memberi kasih. Amin. Belajar. Berkatmu hilang? Enggak. Apa kau dipermalukan? Engkau datang memberikan kasih dulu sama orang? Enggak. Saya katakan tidak. Sekali lagi tidak. Engkau akan permalukan iblis. Amin. Engkau memuliakan Tuhan. Haleluya. Meskipun orang itu setengah hati, saudara mungkin ragu-ragu mungkin. Ya, menerima kasihmu. Saudara tetap saudara lakukan yang terbaik. Amin. Ya. Kita punya struktur di dalam rumah tangga. Di atas segala rumah tangga itulah siapa? Yesus Kristus. Lalu siapa? Suami. Lalu siapa? Istri. Lalu siapa? Anak. Suami harus mengasihi istrinya. Amin. Amin. Ya. Kalau seorang pria, seorang laki, seorang suami yang takut pada Tuhan diberkati. Diberkati. Baca Mazmur 128:4. Nah, istri sebagai penolong, tunduk sama Tuhan, tunduk sama suami. Kalau istri yang baik dalam rumahmu, saudara, engkau bagaikan pohon anggur yang subur. Amin. Kalau anak-anak menghormati orang tua, saudara, dia bagaikan apa? Tunas zaitun di sekeliling mejamu. Di ayat ketiga. Saudara baca aja itu. Pasti rumah tangga ini diberkati. Amin. Diberkati. Penghasilannya sama-sama. Mungkin istrinya mungkin lebih tinggi. Nggak sombong. Karena itu berkat dari Tuhan. Mungkin suaminya lebih ini. Nggak sombong. Itu berkat dari Tuhan. Semuanya dikumpulkan untuk memuliakan Tuhan. Membahagiakan keluarga. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka saudaraku kasihan Tuhan. Dikatakan di sini hal ini terjadi ketika manusia menyerahkan, ya, kendalikan jiwa untuk dibimbing oleh Roh. Untuk terus hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, umat Kristen didorong untuk membangun persekutuan yang intim dengan mencari hadirat Tuhan melalui apa? Doa, pujian, dan penyembahan serta membaca firman Alkitab. Ya, saya ingatkan terus di healing juga di hari Minggu. Apakah saudaraku, keluarga Tuhan sudah melakukan setiap pagi masuk dalam hadirat Tuhan? Gak semua ya, gak semua. Roh Kudus bicara sama saya nih, gak semua nih. Mulai hari ini dengar baik-baik anak-anak Tuhan supaya rencana Tuhan terjadi. Ya saudara, kalau rencana Tuhan terjadi berarti engkau ada di dalam dia, dia ada dalam kau. Amin. Pasti rencana Tuhan jadi. Amin. Setiap pagi masuk dalam hadirat Tuhan. Ketemu Tuhan. Belajar, memuji, menyembah. Ya, Pak, saya nggak hafal Pak nyanyian, ya, gereja nyanyian untuk Tuhan itu apa? Saudara, saya kasih satu contoh. Saudara apa nggak bisa saudara nyanyi untuk Tuhan Haleluya 12 kali? Bisa dong? Bisa? Bisa? Ayo coba gimana? 1, 2, 3. Naikkan lagi, lebih lagi. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nih saya kasih contoh. Kalau saudara belum ada roh kebenaran karena ada roh jahat, ada dosa yang mengikatmu, yang membelenggumu, kau datang dengan pujian. Haleluya. Rasanya belum rasa apa-apa. Terus. Nyanyikan terus. Dengan hancur hati terus nyanyikan. Nanti lihat. Gak tahan air matamu kan jatuh.
Gak tahan hatimu bergejolak di sini. Amin. Amin. Ya, kalau engkau memuji menyembah Tuhan dengan hatimu yang sungguh-sungguh, apakah hatimu keadaan itu kelam, keadaan hatimu gak beres, tapi kau sayang Tuhan, kau mau datang kepada Tuhan, saudara, dia datang untuk membalutmu. Dia akan memurnikan hatimu. Amin. Dan kau akan dibawa dalam satu kemuliaan. Datanglah saudara. Hidupmu bukan tergantung dolar. Dolar diprediksi bisa sampai 23.000, 28.000. Hidupmu tidak tergantung yen, tidak tergantung ringgit. Ya. Hidupmu tidak tergantung rupiah meskipun engkau ada di Indonesia. Kata Bapak Presiden kita, orang desa nggak perlu dolar. Saya katakan pada saudara, aku kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen tidak hidup tergantung dolar. Nggak semua, berarti mata dolaran semua nih. Dolar maupun 30.000, kita nggak tergantung. Hidup kita tergantung. Hidup kita tergantung. Sekali lagi sama-sama, hidup kita tergantung Tuhan. Percaya nggak? Percaya, saudara kasih dalam Tuhan. Percayalah. Tuhan sanggup, sekali lagi, tidak akan mempermalukanmu. Amin. Matius 7:7 kata, kau minta. Pasti kau akan terima. Amin. Kau cari. Kau akan mendapatkan. Kau ketuk. Pintu akan dibuka. Pintu mujizat akan dibuka. Haleluya. Amin. Asal kau minta dengan doa yang penuh kepercayaan, saudara. Saudara akan terima. Betul akan terima. Matius 21:22 itu. Benar. Jangan ragu Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Dolar kau boleh ragu, tapi Tuhan yang kau ragu. Setuju? Saudara kasih Tuhan. Kalau engkau hidupmu tergantungan keadaan dunia, kau yang stres. Darah tinggimu naik turun. Yang engkau tergantungan obat terus nanti itu. Tapi hidupmu tergantung Tuhan, engkau tenang teduh. Amin. Badai ekonomi diam, tenang, teduh. Engkau berjalan di atas mujizat. Amin. Ya, Tuhan bisa berjalan di atas air, saudara. Begitu gelombangnya tinggi, itu artinya, saudara, dia bisa menghadapi masalah apapun. Jangan coba-coba, saudara. Pergi ke Ancol, saudara, berjalan di atas air, tenggelam. Berjalanlah di atas goncangan bersama Yesus. Amin. Tanganmu dipegang oleh Tuhan Yesus. Karena engkau melekat pada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Saya katakan GBITCC harus menerima mujizat telah nyata terjadi dalam kehidupan saudara. Bertepuk tangannya dahsyat dong. Haleluya. Saya nggak mau jemaat Tuhan dikatakan miskin, nggak punya. Saya datengin rumahnya nanti. Saya bedah itu kenapa miskin. Saya nggak setuju. Buat apa Tuhan kaya menjadi miskin? Buat kita yang miskin jadi kaya. Kayakan rohani dulu. Pasti berkat akan datang. Amin. Kita adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Berkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara. Saya rasakan kemurahan Tuhan turun. Kekuatan. Di hidupku ku dapat Yesus, kekuatanmu tidak ada lagi Tuhan tandingannya. Tapi akan ku setia menopangku.
Dahsyatlah Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, keadaan umatmu. Dalam tanganmu suruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dia ada, saudara. Jangan hilangkan kesempatan yang sangat berharga ini. Angkat tanganmu. Siapa yang minta tolong kepada Tuhan, mohonlah kepadanya. Apapun persoalanmu, Kau sudah dengar. Biar hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Dia akan menolongmu, Dia akan menjamamu. Tuhan penolong kita oleh Roh Kudus. Ayo bicara sama Tuhan. Yesus, yang sakit sembuh, yang terikat apapun dilepaskan, dimerdekakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ayo beriman, hidup dalam Roh kebenaran, berjalan dengan kuasa Tuhan, dengan rencana Tuhan. Jangan kau matraikan dirimu kau adalah orang yang lemah. Jangan matraikan dirimu kau orang yang tidak berdaya. Jangan kau berkata aku sudah miskin, tidak mungkin aku hidup diberkati. Hancurkan itu tipu muslihat iblis. Dia datang buat saudara dan saya untuk diselamatkan, diberkati. Penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Ayo bicara sama Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus. Katakan aku rindu Kau sama Tuhan. Pakai aku, pakai tubuhku napainmu Tuhan. Yesus hadir buat saudara dan saya. Kasih-Nya dicurahkan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi umatmu Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu. Dipenuhi Tuhan, penuhi. Pegang kepalamu. Rapi Tuhan. Ku percaya Kau penuh kuasa, Kau penuh mujizat. Aku gak sia-siakan ibadah ini Tuhan. Rapiku, rapiku dengan baik. Jemaat sendiri, katakan penuhi aku, biar Tuhan melihat seberapakah kerinduanmu dipenuhi, diurapi oleh Tuhan. Penuhi Bapa sampai tumpah ruah, luber. Penuhi Tuhan, penuhi. Biar mereka pulang dengan sukacita, bukan dengan kesengsaraan, dengan kekurangan,
tapi dengan sukacita, dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja luar biasa, menjamah anak-anak-Mu, memulihkan anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, melepaskan dari ikatan-ikatan kesengsaraan, ikatan kejahatan, roh-roh jahat Tuhan. Terima kasih, kami percaya mereka pulang dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah diberi kabar kebaikan. Dalam nama Yesus, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Satu contoh yang saya kasih tahu saudara, bagaimana saudara orang kena penyakit, contoh penyakit COVID, harus ada penawarnya, ya, yaitu harus disuntik. Orang sakit apa harus minum obat. Saudara, kalau kita sekali lagi sebagai umat-umat Tuhan, ada satu roh-roh jahat ya di dalam kehidupan kita, dan kita hidup yang dituntun oleh roh-roh jahat, kelakuan-kelakuan kita ya tidak mencerminkan firman Tuhan, justru roh jahat saudara yang menuntun kehidupan. Nah, satu-satunya jalan kita bisa hancurkan roh-roh jahat di dalam tubuh kita, dalam sehari-harian kita hidup ini saudara, yaitu saudara, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus memuji menyembah Tuhan. Amin. Engkau akan mendapatkan kesegaran rohanimu. Engkau mendapatkan pemulihan, engkau dapatkan kuasa dari Tuhan. Amin. Pendeta gak bisa menyembuhkanmu. Ya, siapapun yang hebat gak bisa menyembuhkanmu.
Yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan. Bisa melalui pendeta, bisa melalui siapa saja. Yang penting kau pribadi dulu dengan Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan sekali lagi. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengangkat roh jahat kita supaya keluar dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita. Amin. Mari jadilah kita Kristen yang progresif. Amin. Apa itu progresif? Progresif adalah sifat atau hal yang bergerak ke arah kemajuan, bukan kemunduran. Ya. Jadi kalau kita Kristen progresif, yaitu kita harus berhidup bersama Roh Kudus. Ya, bukan mundur, justru kita maju berhaluan ke arah perbaikan. Ya, bukan semakin buruk, semakin hancur, semakin tenggelam, enggak. Atau sesuatu yang bertingkat-tingkat yang lebih naik lagi. Nah, inilah yang Tuhan janjikan dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, maka engkau harus menjadi Kristen progresif. Amin. Engkau maju, bukan mundur. Engkau naik, bukan turun. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Lalu yang kedua, supaya mengerti. Tubuh yang dikuasai atau dirasuki oleh roh jahat melibatkan penguasaan langsung roh jahat ke atas pikiran dan perasaan terlalu sensitif serta tindakan seorang yang melenceng dari kebenaran. Ya. Melenceng. Dia terikat dengan okultisme, ya, Saudara. Dia terikat dengan apa ya? Narkoba. Ya. Kejahatan-kejahatan merugikan orang. Terikat dengan hawa nafsu. Ya, Saudara. Mabuk-mabukan dan sebagainya. Males. Udah seolah-olah udah jalan buntu, udah terikat, udah nggak ada jalan keluar, nggak ada jalannya Tuhan. Nah, inilah orang yang hidupnya dipenuhi oleh roh jahat. Saya nggak percaya, apalagi kita ini seorang pria. Ya, apapun alasannya, kalau kita nggak bisa bekerja, itu ada roh kejahatan dalam tubuhnya. Kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu berkarya. Amin. Roh Kudus akan menuntut hidup kita. Tapi kalau ada roh kejahatannya ini, Saudara, malas dan sebagainya. Hal ini seringkali terjadi ketika seorang membuka celah, membuka pintu hatinya bagi iblis untuk masuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini kondisi sering dikaitkan dengan masuknya roh-roh jahat ke dalam tubuh manusia yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Ya. Atau perilaku yang abnormal yang tidak mencerminkan karakter Kristus dan membawa orang itu ke dalam perilaku dosa. Roh jahat dapat masuk atau mengaruhi umat Tuhan melalui celah-celah kehidupan seperti kepahitan, cinta uang, kesombongan, atau saat seorang berada di zona nyaman. Ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan kita cinta uang, cinta Tuhan. Amin. Ya, Saudara, uang dengan sendiri Tuhan akan berikan. Amin. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Pengaruh ini seringkali bekerja secara halus memancing keraguan atau dosa. Sehingga berjaga-jagalah rohani sangat diperlukan. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, Saudara, kita setiap hari kita berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga tidak dengan kekuatan kita sendiri. Maka setiap hari kita harus datang dulu kepada Tuhan.
Setiap pagi datang kepada Tuhan dan berjaga-jaga. Nanti Roh Kudus memenuhi hidup kita. Malaikat-malaikat Tuhan bagaikan pagar tembok api keselamatan. Apapun iblis ya, mau menyerang kita dengan persoalan permasalahan pun, ya saudara, diluputkan oleh Tuhan. Amin. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan luputkan semuanya itu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya. Untuk mencegah dan menutup celah tersebut dari hidup kita adalah kenalilah pintu hati yang mana iblis masuk. Waspadai emosi negatif seperti amarah yang dipendam, dendam, keserakahan, dan kesombongan. Hal-hal ini adalah celah paling umum bagi iblis untuk menguasai hati. Penuhilah hati dengan pujian, penyembahan, serta baca firman. Ya, firman Tuhan setiap hari agar kebenaran Tuhan menguasai pikiran kita. Hidup dalam ketaatan kesetiaan, tunduklah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan lawanlah godaan dengan kuasa serta perlindungan darah Yesus. Perlindungan dengan darah Yesus. Saudara tunduk dengan saudara firman Tuhan. Saudara suatu kelak, ya, kita udah berjaga-jaga, kita udah masuk dalam hadirat Tuhan. Iblis datang dengan berbagai persoalan. Orang mungkin kita percaya memancing emosi kita, membuat ya kita tidak tenang atau membuat ya kita mau marah dan sebagainya. Saudaraku kasih Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Dia menjaga kita. Dia menasihatkan kita. Amin. Apa yang kita harus lakukan pada orang ini? Tidak perlu marah-marah, sensitif. Ya. Saudara marah-marah yang negatif tidak perlu. Kita punya kuasa. Amin. Amin. Nanti Roh Allah akan bekerja untuk memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Amin. Nah, inilah saudara kasihan Tuhan. Ya, di dalam Filipi 4:13 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah waktu saatnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai pemenang lebih dari penang. Jangan pernah lengah dan lemah rohanimu. Berjuang. Ya, saudara berjuanglah, tutup segala pintu hatimu agar tidak jatuh dari segala perkara iblis cobain kita. Amin. Jangan sampai iblis mencobain kita. Nah, saya kasih perumpamaan di sini, saudara kasih dalam Tuhan. Siapa yang mengendali atau mengendarai mobil atau motor, jika pengemudi sangat handal tidak membuat kesalahan sehingga sampai ke tempat tujuan. Jika pengendara atau yang mengemudi dengan sembrono tidak beretika bisa mendatangkan kecelakaan atau maut. Maka saudaraku kasih Tuhan, diri kita, tubuh kita, kehidupan kita, siapa yang mengendalikan? Kalau yang mengendalikan Roh Kudus, selamat tempat tujuan sampai ke surga. Kalau roh jahat, saudara kita mendapatkan malapetaka, mendapatkan musibah, maka itu patahkan itu semua. Saudara, mari kita hidup dengan Roh Kudus. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia akan membawa kita dalam keselamatan. Amin. Kemana saja kita dalam keselamatan. Kemana saja kita diberkati Tuhan. Kemana saja kita dilindungi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ya. Yang terakhir, saudara, 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Saudara, aku kasih Tuhan, penuhilah engkau dengan Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Saya percaya saudara, Dia adalah penyelamatmu. Dia akan membimbingmu, Dia akan membawamu ke tempat tujuan, rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan pasti iya dan amin. Sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara kasih dalam Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita diberkati oleh karyawan kita tentang
ujian penyembahan pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Ya, tadi ada ilustrasi masalah roh, jiwa, dan tubuh. Ya, sama tentang keluarga. Jadi, intinya itu dua, Tuhan mau ngomong hari ini dua, tentang ujian penyembahan pribadi kita dengan Tuhan, dan yang kedua adalah keluarga. Nah, saya mau tambahkan sedikit biar mengerti, memahami dengan ilustrasi. Saya minta 3 orang maju ke mimbar. Saya mau butuh orang yang tingginya kurang lebih sama. Jadi Winda, Wasti, satu lagi mungkin Senia. 3 orang maju ke mimbar. Saya ajarkan sedikit. Ayo. Jadi alat peraganya Tuhan. Yuk, 3 orang. Ini tingginya kurang lebih sama. Jadi biar ilustrasinya kena gitu ya. Kadang-kadang kita bingung gitu. Nah, ini saya mau berurutan. Winda di sini. Terus Wasti di sini. Nah, Senia di sini. Ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke sana semua. Oke ya. Kita buka dulu ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ini ajaran saya mungkin 6-7 tahun yang lalu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tiba-tiba Tuhan ajarkan saya lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ayo, lihat ke sana semua, ada ke sana. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Ketiganya itu harus memuji menyembah Tuhan. Yang berbuat dosa itu kebanyakan tubuh. Ya. Niat dari hati. Emosi ada di jiwa. Tapi yang melakukan dosa, yang mencuri, membunuh, ya, terus korupsi, itu adalah tubuh. Jadi ada roh, jiwa, dan tubuh. Pak Heron maunya kita dinasehati oleh Roh Kudus, kita semua, rayon 1I, keluarga besar 1I, menyembah Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Nggak boleh separoh-separoh, nggak boleh rohnya aja, jiwanya aja, atau tubuh aja. Itu nggak akan lengkap sehingga ada celah roh jahat masuk. Oke, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Tuhan naik ke surga, mengutus Roh Kudus. Ada di sini. Roh ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tadi roh ini mati nih. Ini roh manusia, roh hidup. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, maka roh mulai menyembah Tuhan. Angkat tangan ke atas, menyembah Tuhan. Ayo, Linda angkat tangan ke atas. Nah, ini rohnya menyembah Tuhan. Rohnya menyembah Tuhan. Oke, dua-duanya angkat, dua tangannya angkat. Nah, ini menyembah Tuhan. Jiwa masih belum digerakkan oleh Roh Kudus. Emosi, marah, gampang tersinggung, pakai logika, ya, nggak percaya sama yang ilahi, gitu ya, nggak percaya mujizat, gitu ya. Nah, ini jiwa, marah, kecewa, dibohongi sama iblis, sedih, akar pahit. Ya, tadi ada kepahitan, gitu ya. Marahnya terlalu ekstrim sampai berjangka waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi ketika Roh Kudus ini dipenuhi Roh Kudus, mulai nyembah Tuhan, Roh Kudus pegang jiwa. Roh Kudus mulai memperbaiki jiwa, membangun jiwa. Lemah lembut, kasih. Kalau kita mau marah, Tuhan ingatin, kamu penuh Roh Kudus, karena ada Roh Kudus. Terusnya pegang, Roh Kudus tidak pegang. Ya. Sehingga si jiwa, emosi ini mulai nyembah Tuhan. Angkat tangan, yang ini angkat tangan. Nah, dua-duanya. Nah, ini nyembah Tuhan. Si jiwa sekarang otaknya sudah pikiran Kristus tadi yang baru dibaca 1 Korintus 7. Oke? Emosinya sudah tenang, sudah teduh. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada halangan, tetap percaya sama Tuhan. Jiwanya percaya, moralnya tetap damai sejahtera, sedih tapi dikuatkan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Bukan marah menyalahkan Tuhan, tapi ketika dia sedih, dia berserah kepada Tuhan. Ini jiwa, udah mulai nyembah Tuhan. Tubuh belum nih, suruh angkat tangan nggak mau,
Suruh terima berkat nggak mau gitu ya. Kalau saya kan gitu ya, saya aminin. Terima berkat kata Pak Niko, saya aminin loh, saya tangkap loh. Di udara saya tangkap. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Double portion dalam nama Tuhan Yesus. Ada gerakan tubuh, ini nggak mau. Ini udah mulai. Nah, ini sudah mulai, Roh Kudus yang gerakin. Nah sekarang tiba-tiba jiwa sepakat dengan sorga karena pertolongan Roh Kudus. Sehingga jiwa menggandeng tubuh. Apa yang terjadi? Tubuh ini mulai nyembah Tuhan. Angkat dua tangannya sendiri. Dua tangan nyembah Tuhan. Inilah yang namanya penyembahan roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tidak dimulai dari sini, hati kita nggak mau buka pintu hati buat Tuhan, nggak bisa. Roh jahat yang akan dominan menguasai kehidupan kita. Pada saat roh, jiwa, dan tubuh menyembah Tuhan, berkat turun. Ini yang akan menjadi pioner untuk menyelamatkan keluarga Yerusalem dulu. Ya, mungkin ini yang dipulihkan suaminya, kepala keluarga, atau istrinya. Tapi ini akan dipakai Tuhan menjadi satu pintu untuk menyelamatkan keluarga. Sehingga akhirnya pribadi ini yang dipakai Tuhan akan menjadi berkat buat Yerusalem. Kalau Yerusalemnya sudah diberkati, baru Yudea dan Samaria. Yang mengerti katakan amin. Silakan turun, terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan. Ya, jadi ini ilustrasi yang dulu saya sampaikan berapa tahun yang lalu. Jadi kalau memang kita mau diberkati, ya, Tuhan pasti berkati. Orang jahat aja diberkati Tuhan kok. Ya, apalagi kita dekat sama Tuhan. Berkatnya itu beda. Berkatnya itu termaterai. Yang mengerti katakan yes. Jadi kalau anak Tuhan beda tuh berkatnya. Percaya sama saya. Nggak ada tuh yang namanya dapat diberkati besok dijual lagi. Nggak ada. Kalau Tuhan sudah kasih, berkat itu termaterai, malah ditambah. Bukan dijual, ditambah. Gitu. Karena Tuhan perintahkan berkat. Kalau dia perintahkan, nggak ada yang bisa nolak. Tapi harus buka hati dulu. Sekalipun nggak ngerti, nggak perlu ngerti. Kalau ilahi nggak bisa dimengerti. Ilahi itu bertentangan dengan logika. Ya, nggak bisa dinalar. Nggak bisa nalar. Saya udah ngalamin itu. Nggak bisa dinalar. Ikut aja, taat aja. Ngerti nggak ngerti, ikut aja. Kayak tadi Pak Heron bilang, haleluya 12 kali. Kok saya belum ngerasain apa-apa? Kok yang lain udah ngerasain, kok saya nggak ngerasain apa-apa? Kata Pak Heron, hancur hati itu. Ketika kita sedih, kok yang lain dijamah Tuhan, kok saya nggak dijamah Tuhan? Bukannya marah sama Tuhan, tapi kita lebih berserah, Tuhan tolong. Hancur hati itu jadi persembahan yang buat Tuhan. Saya pernah ada di titik itu. Saya merasa saya tidak berharga. Saya merasa saya gagal. Saya merasa saya nggak disayang Tuhan. Tapi dalam kehancuran hati muji nyembah Tuhan, saya tetap berserah sama Tuhan. Dan rupanya itu korban persembahan yang harum buat Tuhan. Karena saya nggak nyalain Tuhan. Saya cuma sedih, kenapa saya nggak dapat itu, yang lain dapat. Nah di situ pelan-pelan saya mulai kenal Tuhan. Pikiran saya mulai punya pikiran sorga. Ketika hati saya dipenuhi Roh Kudus, saya membuka hati, saya nggak mau keras hati. Terserah Tuhan lah, saya serah sama kamu lah, saya buka. Ketika Tuhan ketuk, saya nggak mau keras dengan logika saya buka, dia masuk. Pikiran saya mulai diubahkan pelan-pelan karena saya sering baca firman. Di situ saya ngerenung. Ini semua perkataan Pak Heron tadi, itu jam 3 pagi tadi kita bahas. Saya sama istri saya nggak tidur, istri saya tidur jam 5, saya tidur jam 3. Bukan pikirannya apa? Pikirin jemaat. Kita diskusi kita rindu tuh jemaat dipulihkan, kita rindu jemaat bertumbuh, kita rindu jemaat di sini masuk surga yang mau katakan yes. Kita pikirin gimana program gereja, gimana caranya mereka semua selamat. Betul. Nah, itu pembicaranya sama semua tentang Daud, tentang tadi jalan di atas air, sama semua. Jadi rupanya Tuhan bisa memakai siapa aja hamba Tuhan untuk berbicara sama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang kita. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan doa Yabes, tapi sebelum kita nyanyikan doa Yabes, saya mau kasih satu ayat yang tadi Pak Heron sampaikan tapi belum sempat dibaca, yaitu berkat diri kita yang menjadi berkat buat keluarga. Mazmur 128 ayat 3 sampai 6. Mazmur 128 ayat 3 sampai 6. Kita akan baca bergantian. Saya baca yang ganjil, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian baca yang genap. Yang siap katakan amin. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 128 ayat 3.
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4. Ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Yang sepakat dan mau diberkati katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ya, ini firman luar biasa nih. Saya percaya nanti yang mau nikah langsung dapat jodoh dari Tuhan. Oh, haleluya. Kita sebelum menerima doa berkat, kita nyanyikan doa Yabes. Amin. Tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan dalam segala kebaikan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan berkati. Shalom.